Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumatul Azranain dengan nomor induk mahasiswa 210808073 akan memaparkan beberapa hadis termasuk dengan terjemahan, penjelasan, status, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Berikut adalah hadis-hadisnya. Kemudian yang pertama itu ada hadis mengenai pendidikan yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang berarti barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pun penjelasan mengenai hadis ini. Di sini secara spesifik itu menjelaskan mengenai keutamaan mencari ilmu. Yang pertama yaitu di mana seseorang yang menapaki jalan untuk mencari ilmu atau meneliti keilmuan, meskipun hal itu hanya dilakukan di rumahnya sendiri, maka Allah akan tetap memberikan balasan baginya, yaitu berupa kemudahan jalan menuju surga. Kemudian makna dari menapaki jalan ilmu di sini itu mencakup jalan yang nyata yang dilewati saat berjalan, juga mencakup jalan maknawi, yaitu mencari ilmu dengan jalan bersimpu di majelis ulama dan mencarinya di kitab-kitab, karena orang-orang yang menggali buku-buku untuk mengetahui suatu hukum atau suatu permasalahan agama, ataupun hanya duduk menghadap seorang syekh untuk belajar, maka sesungguhnya itu sudah termasuk dalam mencari ilmu meskipun dengan cara hanya duduk saja. Kemudian ada pun status dari hadis ini yaitu sahih karena sudah memenuhi syarat-syarat kategori hadis sahih. Dan nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai yang pertama ada nilai ibadah, dengan mencari ilmu itu sudah termasuk dalam ibadah. Kemudian nilai dakwah itu sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan menjadi perwujudan dari salah satu dialog dakwah. Sekian pemaparan saya mengenai hadis pendidikan. Selanjutnya yaitu ada hadis mengenai fenomena alam yang menyatakan man ahya ardol maitatan fahiyalahu, yang berarti barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini, makna dari bumi yang mati itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang tidak dapat menumbuhkan tanaman, dan juga dapat diartikan sebagai bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberikan manfaat atau tidak produktif. Kemudian dapat dipahami bahwa siapapun yang mampu menjadikan tanah gersang menjadi produktif kembali dan menghasilkan suatu manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tersebut. Dan itu akan menjadi miliknya, seperti itu. Kemudian ada pun status dari hadis ini, yaitu statusnya hadis doif. Kemudian nilai-nilai yang terkandung, yang pertama ada nilai kelestarian, sebagaimana makhluk Allah yang memiliki akal, alangkah baiknya kita tetap menjaga bumi ini agar kelak nantinya anak dan cucu kita itu tetap bisa merasakan keindahan dan manfaat dari bumi ini. Kemudian yang kedua ada nilai ketakwaan, di mana kita mendapatkan pahala dari apa yang telah kita tanam di bumi ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai hadis fenomena alam. Hadis yang ketiga yaitu mengenai fenomena kimia. Di sini saya mengambil dari hadis riwayat Tirmizi yang menyatakan alladzi yasrafu fi ina il fisatihi nama yujarjiru fi badnihi natu jahannam, yang berarti orang yang minum di gelas atau perak, sesungguhnya ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada pun penjelasan mengenai hadis ini, yaitu menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Ali Basam radhiyallahu menyatakan bahwa alasan dari pelarangan ini karena dalam penggunaan bejana emas dan perak itu dapat menimbulkan rasa sombong, angkuh, takabur, dan rasa tersebut akan timbul dalam jiwa-jiwa orang yang menggunakan bejana emas dan perak tersebut. Kemudian ada pun status hadis ini yaitu sahih, dan nilai-nilai yang terkandung, yang pertama itu ada nilai kesehatan, di mana dengan kita tidak menggunakan emas sebagai wadah makan dan minum kita, maka kita dapat terhindar dari penyakit atau zat yang
mungkin saja zat emas yang terkandung itu dapat mengontaminasi makanan yang akan kita konsumsi. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu nilai keimanan, di mana kita percaya bahwasanya emas itu merupakan simbol dari kemewahan dan kesombongan. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita untuk menggunakan emas sebagai wadah atau alat makan dan minum. Sekian pemaparan saya mengenai hadis kimia. Yang keempat itu ada hadis mengenai tumbuhan yang menyatakan man min muslimin yalrisu horsan ila kaman ulika minhu lahu sedaqatan wa ma surikomin lahu sedaqatan wa ma illa kalati ghairu lahu sedaqatan wa la yarzu wala yarza'u wahadun ila kana lahu sedaqatan, yang berarti tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak kecuali dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian penjelasan mengenai hadis ini yaitu di dalam hadis bab ini berisi anjuran untuk bercocok tanam dan bertani, di mana bercocok tanam ini mengandung kebaikan yang banyak karena di dalamnya ada kemaslahatan untuk agama dan dunia. Jika sebagian tanaman itu dimakan maka menjadi sedekah bagi yang menanam. Kemudian status dari hadis ini adalah sahih, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama ada nilai kelestarian. Dengan ini kita dapat membantu pelestarian lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua ada nilai ketakwaan. Dengan ini kita dapat membantu makhluk lain yang ada di dalam sekitar kita, dan itu juga menjadi salah satu amal jariah kita. Baik, sekian dari saya pemaparan mengenai hadis tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada hadis mengenai hewan yang menyatakan kullu dinabi misabai fa'luhu haram, yang menyatakan setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1953. Penjelasan mengenai hadis ini yaitu hadis ini menerangkan sebagian jenis daging yang dilarang oleh agama untuk dimakan, yaitu semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar tajam, sehingga semua binatang buas yang memiliki taring itu hukumnya haram. Binatang buas yang bertaring ialah binatang buas yang menggabungkan dua sifat, yaitu sifat memangsa menggunakan taring dan sifat buas, yaitu secara sifat bawaan dari hewan tersebut, sepertinya pada hewan singa, harimau, serigala. Bila salah satu dari sifat itu tidak terpenuhi maka hukumnya tidak haram. Demikian halnya hukumnya pada semua burung yang memiliki cakar tajam sebagai alat memangsa seperti burung raja wali, elang, falcon, dan lain sebagainya, maka hukumnya itu haram untuk dimakan. Adapun status dari hadis ini yaitu sahih, dan nilai-nilai yang terkandung yang pertama itu ada nilai ibadah, dimana karena kita diingatkan kembali untuk tidak memakan daging hewan buas dan tetap mengikuti syariat yang ada. Kemudian yaitu nilai pelestarian. Dengan begitu kita sama saja dengan menjaga ekosistem lingkungan yang ada. Kemudian yang ketiga itu ada nilai kesehatan, karena dengan tidak mengonsumsi daging hewan buas maka kita tetap terjaga dari segala penyakit yang dibawa oleh hewan tersebut. Sekian pemaparan saya mengenai hadis hewan. Selanjutnya itu ada hadis mengenai matematika yang menyatakan man qara'a kulli yaumin mi'atai maratikul huwallahu ahad muhiya anhu dunubu khamsina sanatan ila an yakuna alaihi daimu. Ya, berarti barang siapa yang setiap hari membaca 200 kali surat qul huwallahu ahad, maka akan dihapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali dosa karena hutang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2823. Penjelasan mengenai hadis ini yaitu dengan kita membaca 200 kali Quran surah Al-Ikhlas maka kita dijauhkan dari segala dosa kita, namun terkecuali dengan dosa hutang. Dengan itu kita diingatkan kembali
bahwasanya dosa hutang yang belum terbayarkan sampai kapanpun itu akan bersama kita meskipun kita nantinya sudah tidak hidup di dunia. Kemudian ada pun status dari hadis ini yaitu statusnya dhaif, dan nilai-nilai yang terkandung yaitu yang pertama ada nilai keimanan. Kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali yang nantinya dapat membantu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Selain itu kita juga mendapatkan pahala karena kita sudah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ada nilai sosial, di mana kita diingatkan kembali bahwasanya dosa hutang yang belum terbayar sampai kapanpun kita itu akan bersama kita. Oleh karena itu, jika kita memiliki hutang dengan orang-orang atau tetangga, maka segeralah bayar hutang tersebut karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Baik, sekian pemaparan mengenai hadis matematika. Selanjutnya ada hadis mengenai tumbuhan yang menyatakan man qata'a sitratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Yang berarti barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasan mengenai hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan bahwasanya untuk memanfaatkan hutan dan pepohonan di dalamnya berdasarkan manajemen hutan yang baik, di mana manfaat hutan bisa diperoleh dengan resiko negatif seminimal mungkin. Artinya kelestarian sumber daya hutan pun tetap terjamin. Hal ini dikarenakan dengan harga kayu yang semakin mahal di pasaran itu membuat banyak orang ingin menjadi bisnis gitu di sektor kehutanan. Jika hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan, seperti penebangan hutan liar atau yang melanggar hukum illegal logging, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang mungkin saja itu dapat direstorasi seperti semula. Dan status dari hadis ini yaitu berderajat sahih sebab telah memenuhi 5 kriteria hadis sahih, yakni sanad bersambung, perawinya adil, perawinya dobit atau akurat, tidak syad, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, dan tidak berilah atau mengandung unsur kecacatan. Kemudian ada pun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama ada nilai sosial, yaitu saling menjaga bersama makhluk hidup atau makhluk Allah. Kemudian sebagai nilai ibadah, karena Allah SWT sangat menyayangi dan menyukai hambanya yang berbuat baik dan tidak memiliki sifat merusak. Sekian pemaparan mengenai hadis tumbuhan. Selanjutnya ada hadis mengenai tumbuhan yang menyatakan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fi Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'din nas, yang berarti dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku melihat seseorang sedang berbahagia di surga dikarenakan ia telah memotong batang pohon yang menjuntai ke jalan yang mengganggu orang lewat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pun penjelasan mengenai hadis ini, yaitu hadis tersebut menjelaskan mana untuk menganjurkan kita untuk menghilangkan gangguan di jalan, baik gangguan pohon yang menyakiti atau dahan berduri atau batu yang menyebabkan tersandung atau kotoran atau bangkai dan lain sebagainya. Kemudian dengan menyingkirkan gangguan tersebut dari jalan, itu sudah termasuk salah satu iman sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Kemudian status dari hadis ini yaitu kategori gharib dengan derajat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1914, di mana keseluruhan perawinya dikomentari positif seperti piskah oleh kritikus. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama itu ada nilai sosial, di mana saling menjaga sesama makhluk hidup. Kedua itu ada nilai ibadah, karena Allah SWT sangat menyayangi dan menyukai hambanya yang berbuat baik dan tidak memiliki sifat merusak. Sekian pemaparan dari saya mengenai hadis-hadis. Makasih.